Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi getaran. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Kalian pasti pernah melihat bandul seperti ini ya. Biasanya kalian dulu pas SD pasti pernah main ini ya. Nah, jadi maksud dari getaran tadi adalah ini kan bandul C, A, dan B. Nah, dia dikatakan melakukan satu getaran jika dia misalkan yang digerakkan dari C. Jika dia bergerak dari C ke A, ke B, balik ke A, balik ke C. Intinya misalkan dia digetarkan dari C, gerakan dari dia bergerak ke A ke B sampai dia kembali ke C itu disebut satu getaran. Ini contoh ya, kita langsung ke contoh sini saja. Misalkan nih digerakkan dari C dulu, misalkan yang digerakkan dari bandul C. Berarti ketika dia bergerak dari C, A, B, kan gini ya, dari C ke A, ke B, balik ke A, balik ke C, itu disebut satu getaran. Intinya bandul mana yang kalian getarkan sampai dia kembali ke bandul itu lagi, itu disebut satu getaran. Misal nih, yang kalian gerakkan dari B misalkan ya, dari B biasanya kan nanti bergerak ke A ya, berarti dari B misalkan kalian gerakkan yang B itu, berarti dari B ke A, ke C, ke A lagi, dan ke B, itu juga disebut satu getaran. Intinya dari posisi mana dia digetarkan sampai dia kembali ke posisi itu lagi, itu disebut satu getaran. Gimana misalkan dia bergetar dari C ke A sampai ke B, dia nggak kembali ke C lagi. Misal nih, dari C ke A sampai ke B. Nah, berarti kalau C, A, B, A, C disebut satu getaran, berarti kalau ini dia hanya melakukan dua getaran, berarti itu disebut setengah getaran. Nah, seperti itu. Misal dari A, B ke A, itu juga setengah getaran ya. Nah, pada istilah getaran itu pasti kita akan mempelajari tentang periode, frekuensi, amplitudo, dan simpangan. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk memainkan rumus-rumus. Nah, jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Nah, satu getaran itu kan ketika dia bergerak dari C, A, B, A sampai dia kembali ke C lagi ya. Nah, berarti waktu yang diperlukan dia bergerak dari C sampai kembali ke C itu disebut periode. Nah, sementara kalau frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu sekon atau satu detik. Jadi ketika kita menggerakkan bandul ini dalam waktu 1 detik, dia bisa melakukan berapa kali getaran, itu disebut frekuensi. Misalkan dalam 1 detik dia melakukan 1 getaran, berarti ini disebut frekuensi ya. Sementara kalau periode itu untuk melakukan 1 getaran itu dia butuh waktu berapa, itu disebut periode. Jadi itu perbedaannya. Jadi perbedaannya, kalau frekuensi itu adalah dalam 1 detik dia bisa melakukan berapa getaran, itu disebut frekuensi. Tapi kalau periode untuk melakukan 1 getaran itu dia membutuhkan waktu berapa, itu disebut periode. Ya, itu. Nah, selanjutnya amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari suatu benda yang bergetar. Nah, simpangan itu mana? Simpangan itu ini. Jarak dari satu bandul ke bandul satunya itu disebut simpangan. Jadi jarak dari bandul C ke A itu disebut simpangan. Jarak dari bandul A ke B itu disebut simpangan juga. Atau amplitudo ya. Nah, sekarang kita langsung ke rumusnya saja. Ini rumus periode, ini rumus frekuensi. T sama dengan T kecil per N. F sama dengan N per T. N sama dengan T kali F, dan F sama dengan 1 per T atau T sama 1 per F. Ini keterangannya ya. T besar itu periode,
F itu frekuensi, T kecil itu waktu, N itu jumlah getaran. Sekarang kita langsung ke contoh soal sini ya. Bandul bola besi berayun dari A, B, C. A, B, C. Berarti kalau dari A sampai C dia melakukan satu getaran atau tidak? Tidak ya, dia hanya melakukan setengah getaran karena dia tidak kembali ke titik awalnya lagi. Karena ini titik awalnya A, berarti kalau dia mau melakukan satu getaran harusnya dia kembali sampai ke A lagi ya. Nah, jarak A sampai C 10 cm. Jadi jarak A sampai C ini 10 cm. Waktunya dari A sampai C ini 5 sekon. Ya, nah. Selanjutnya yang ditanya adalah periode ayunan. Periode itu simbolnya T besar, berarti yang ditanya T besar. Jadi tadi periode itu kan waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Waktu untuk melakukan satu kali getaran. Kalau tadi dia berayun dari A sampai C 5 sekon, itu kan setengah getaran. Dari A ke C dia butuh waktu 5 detik atau 5 sekon. Berarti untuk dia kembali ke A lagi, berarti kalau ini ke sini 5, berarti untuk kembali lagi itu kan juga di 5 lagi ya. Berarti tinggal kalian 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kok bisa jadi begini ya? Maunya dia kan A, B, C. Kan kalau satu kali getaran itu seharusnya dia dari A ke C, habis itu dia kembali ke A lagi. Nah, tapi di sini dia tidak, dia hanya dari A sampai C. Berarti kalau A sampai C 5, berarti dia dari C ke A lagi kan juga 5 tuh. Berarti 5 ditambah 5 dengan 10 seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yang ditanya adalah frekuensi ayunan. Frekuensi ayunan. Frekuensi ayunan itu berarti yang ditanya adalah F ya. Jika kita pakai ini ya, kan F itu pakainya kalau nggak rumus ini ya ini. Jika kita pakai rumus N per T, kita tidak tahu dia melakukan berapa getaran, kita belum tahu. Karena N-nya belum tahu, berarti kita pakai rumus ini saja. F, Ibu simpan di sini ya, B. F sama dengan 1 per T. 1 ya, 1 ya. T. T-nya di sini sudah ketemu yaitu 10. T1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Ingat ya, prinsipnya 2 dibagi 10 0,2, 3 dibagi 10 0,3, seperti itu. Prinsipnya ini tuh. Selanjutnya yang C. Yang C yang ditanya adalah amplitudo. Tadi amplitudo itu Ibu sudah jelaskan, dia itu jarak dari bandul 1 ke bandul satunya. Jadi jarak dari bandul A ke B atau jarak dari bandul B ke C. Nah, jika ini jarak A ke C 10 cm, ini kan A ke C 10 cm ini kan. Nah, berarti kalau jarak dari satu bandul ke bandul satunya berarti berapa? Kalau ini dari sini 10, berarti ini kan 1, 2 ya. Berarti tinggal kita bagi saja yang 10 ini dibagi 2. Berarti kalau ini 10 berarti ini 5, ini 5 tuh. Berarti A sama dengan jarak dari A ke C nya itu, karena tadi yang diketahui jarak A sampai C ya, jarak dari A ke C nya itu dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi Ibu jelaskan ulang. Yang pertama yang ditanya periode ayunan. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Di soal diketahui waktu dia untuk melakukan setengah getaran itu 5. Berarti kalau kita mau melakukan satu getaran berarti tinggal dikali 2. 5 dikali 2 10. Atau bisa juga kita tambahkan 5 ditambah angka ini lagi ditambah 5 10. Selanjutnya yang kedua yang ditanya frekuensi.
frekuensi itu kita bisa pakai rumus yang ini atau ini, tapi kita di sini n-nya itu tidak diketahui berapa, jadi kita pakai rumus yang 1/t. F sama dengan 1/t. 1 ini kan sudah rumus, berarti kita tidak usah gonta-ganti, ya tetap 1 dibagi 10. 10 ini dapat dari mana? Dari T. T-nya tadi kan sudah ketemu ya, 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Halnya yang C yang ditanya amplitudo. Amplitudo itu kan jarak dari satu bandul ke bandul satunya. Tadi diketahui jarak dari A ke C 10. Jadi jarak dari bandul A ke C itu 10. Berarti kalau kita mau mengetahui jarak dari bandul A dari A ke B atau B ke C saja, berarti tinggal, kan ini 10 ya, berarti tinggal 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sekarang contoh soal lagi. Sebuah bandul berayun sebanyak 10 kali. Berarti ini jumlah getarannya ya. Berarti diketahui N sama dengan 10 kali. Selama 2 detik-detik itu berarti waktu. Berarti T. T sama dengan 2 detik atau sekonnya. Yang ditanya A itu yang ditanya frekuensi atau F. Yang B yang ditanya periode atau T besar. Sekarang kita lihat di sini. Jika yang ditanya F, rumusnya itu bisa pakai N/T atau F sama dengan 1/T. Tapi di sini di soal ini N dan T-nya sudah ada, berarti kita bisa pakai rumus yang F sama dengan N/T. Jawab F sama dengan N/T. N-nya 10, T-nya 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Satuannya F itu Hz atau Hertz. Selanjutnya yang ditanya periode atau T besar ya. Jadi rumusnya T per N atau kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi kan N/T, kalau sekarang T per N. T sama dengan T per N. Oke. T-nya 2, N-nya 10. Berarti 2 dibagi 10 0,2. Satuannya T besar ini nih ya, sekon juga, kita tulis S.